Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwati Majid, NIM 19 17 30 10 95 dari prodi 4 HSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang perincian bagian ahli waris. Pembagian ahli waris baik zawi al-furud atau biasa dikenal dengan asobah itu sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Nah, dalam subbab ini saya akan menjelaskan bagian-bagian ahli waris dikelompokkan berdasarkan ahli waris beserta kemungkinan-kemungkinan yang telah diperolehnya. Yang pertama itu ada anak laki-laki. Anak laki-laki adalah termasuk ahli waris yang hanya sebagai asobah. Mereka bisa mendapatkan semua harta warisan jika mereka sendirian, atau mungkin mereka bisa menerima sisa hartanya jika ada ahli waris yang lainnya, atau juga mereka bisa berbagi atas dasar 2/1 dengan anak perempuannya. Yang kedua, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan yang diperoleh oleh cucu laki-laki, mereka memperoleh seluruh sisa harta jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut. Kemudian mereka bisa terhalang jika ada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, itu bapak. Kemungkinan yang diperoleh oleh bapak antara lain 1/6 jika ada anak atau cucu laki-laki. Kemudian ada 1/6 plus asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian ada asobah, tidak ada anak atau tidak ada cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Yang keempat, ada kakek atau bapaknya bapak. Kemungkinan yang diperoleh oleh kakek antara lain terhijab hirman atau terhalang jika ada bapak. Selanjutnya 1/6 jika ada cucu laki-laki. 1/6 plus asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Selanjutnya yang kelima, ada saudara laki-laki kandung. Kemungkinan yang diperoleh oleh saudara laki-laki kandung antara lain terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Kemudian ada asobah bilnaf jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Selanjutnya 1/3 dalam masalah musi tarakoh. Yang keenam, ada saudara laki-laki sebapak. Kemungkinan-kemungkinan yang akan diperolehnya antara lain terhijab hirman jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, atau saudara perempuan sekandung bersama anak dan cucu perempuannya. Selanjutnya ada asobah bin al-nafsi. Jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung bersama anak-anak atau cucu perempuannya. Yang ketujuh, ada saudara laki-laki seibu. Kemungkinannya antara lain terhijab hirman atau terhalang jika ada anak, cucu, bapak, dan kakek yang sohih. Selanjutnya mendapatkan 1/3 jika ada 2 orang atau lebih dan tidak ada bapak, cucu, anak, dan kakek. Kemudian mendapatkan 1/6 jika sendirian dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, terus keponakan laki-laki
dari laki-laki sebapak, terus paman yang sebapak, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman sebapak. Mereka semua adalah ahli waris asobah yang hanya akan mendapatkan sisa harta jika tidak ada yang menghalanginya. Adapun yang menghalanginya yaitu adalah ahli waris laki-laki yang lebih dekat daripada mereka. Yang kesembilan, ada suami. Kemungkinan yang diperoleh oleh suami antara lain setengah jika tidak ada anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, seperempat jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ke-10, ada anak perempuan. Kemungkinan yang diperolehnya antara lain jika seperdua jika hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki. Selanjutnya 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian ada asobah bi'al ghair jika bersama anak laki-laki. Yang ke-11, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan yang akan diperoleh dari cucu perempuan. Yang pertama itu ada terhijab hirman atau terhalang jika ada anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yang lainnya ataupun lebih. Selanjutnya, setengah jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki ataupun cucu dari anak perempuan. Selanjutnya 2/3 jika dari seorang tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Selanjutnya 1/6 jika ada anak perempuan tetapi tidak ada anak laki-laki. Terus ada asobah bil al ghair jika ada anak laki-laki. Yang ke-12 ada ibu. Kemungkinan yang diperoleh oleh ibu antara lain 1/3 jika tidak ada anak, cucu, 2 orang saudara atau lebih. Terus 1/6 jika ada anak, cucu atau 2 orang saudara atau lebih. Selanjutnya 1/3 dari sisa jika termasuk ghairian. Yang ke-13 ada nenek, baik dari bapak ataupun dari ibu. Kemungkinan yang akan diperolehnya antara lain terhijab hirman atau terhalang jika ada ibu atau bapak untuk nenek dari bapak. Artinya nenek dari ibu atau ibunya ibu terhalang oleh ibu dan nenek dari bapak, ibunya bapak terhalang oleh bapak dari ibu. Selanjutnya 1/6 jika tidak ada penghalang. Selanjutnya yang ke-14 ada saudara perempuan kandung. Kemungkinan yang akan diperolehnya antara lain terhijab hirman atau terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki bapak. Kemudian setengah jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Kemudian 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Selanjutnya asobah bil ghair jika bersama saudara laki-laki berkandung. Selanjutnya ada asobah ma al ghair jika tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak dan atau perempuan. Kemudian yang ke-15 saudara perempuan sebapak. Kemungkinan yang akan diperolehnya antara lain
terhijab hirman atau terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung ketika bersama anak atau cucu perempuan. Selanjutnya 1/2 jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung. Selanjutnya 2/3 ketika 2 orang atau lebih tidak ada anak atau cucu perempuan saudara kandung baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya 1/6 jika bersama saudara-saudara dengan seorang saudara perempuan kandung. Kemudian ada asoba al-ghoir jika bersama saudara laki-laki sebapak. Kemudian ada asoba ma'al bikhoir, itu jika bersama ada anak dan cucu perempuan. Yang ke-16 ada saudara perempuan seibu. Kemungkinan yang akan diperolehnya antara lain berhijab hirman atau terhalang jika ada bapak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, ibu atau kakek. Selanjutnya 1/3 bagian jika 2 orang atau lebih. Kemudian 1/6 bagian jika hanya sendirian. Terus yang ke-17 yang terakhir itu ada istri. Kemungkinan yang akan diperoleh oleh istri antara lain 1/2 jika tidak ada anak atau cucu. Kemudian 1/8 bagian jika ada anak atau cucu. Sekian presentasi dari saya tentang perincian bagian-bagian warisan. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.